Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah alasan kami hidup Tuhan. Engkaulah alasan kami hidup Tuhan sampai hari ini. Karena kami tahu, kami percaya selama kami punya Tuhan dalam kehidupan kami gak perlu takut, kami gak perlu gentar. Sebab ada tangan Tuhan yang pasti memberikan perlindungannya yang sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami boleh melihat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena tangan Tuhan yang selalu menopang setiap kami. Dan kami percaya kalau tangan Tuhan menopang kami sampai hari ini, artinya sampai akhir kehidupan kami, sampai putih rambut kami, tangan Tuhan yang sama yang akan tetap setia menopang kehidupan kami. Artinya Tuhan, apapun masalah tantangan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami akan tetap kuat. Kami akan tetap melihat kemenangan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan setiap kami. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan di tempat ini, bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung live streaming Tuhan, kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Kami doa, biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, di situ ada berkat, ada mujizat, ada sukacita. Artinya siapapun yang menyembah Tuhan, dimanapun kami berada, kami doa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Tiba saatnya Tuhan, kami siap, kami rindu. Tuhan lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Doa kami jamah, Tuhan yang ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur. Siapkan hati kami Tuhan. Sehingga benar-benar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan firman sore malam hari ini Tuhan, kami doa urapan-Mu mengalir. Tuhan, Kau sucikan hamba-Mu ini, layakkan hamba-Mu ini Tuhan. Jika ada dosa, memohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba ini terbatas Tuhan, hamba gak mampu tanpa Tuhan. Tapi kami percaya dengan iman ketika ada di tangan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan jadi luar biasa untuk boleh seluruh berkat bagi setiap jemaat. Kami doa, apapun yang disampaikan bukan berdasarkan kalimat hamba yang terbatas, tapi setiap kata kalimat adalah isi hati Tuhan. Karena isi hati Tuhan pasti memberkati setiap jemaat Tuhan. Berbicaralah, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara kalau saudara lagi berdiri di rumah. Haleluya. Senang bisa jumpa saudara dari mimbar ini saudara. Saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Sekali lagi saudara, sekalipun ada jarak antara saudara dan saya, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Artinya apa? Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara terhubung melalui live streaming ini, saudara pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Yuk boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk. Langsung saja saudara, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita, yang bawa Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh, yang gak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Yuk sama-sama dengan iman percaya kita mau angkat Alkitab kita, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan, setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Ada dua pembacaan Alkitab yang akan menjadi dasar kita di sore malam hari ini saudara. Yaitu yang pertama saudara, di Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Boleh munculkan dulu saudara. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Oh ya, tadi saya masuk ke depan, di depan ada orang yang nungguin gak bisa masuk ya. Mohon maaf sekali lagi untuk 2 minggu ini saudara, kita ibadah secara online dulu saudara. Jadi untuk 2 minggu ini saudara, mengikuti anjuran pemerintah, kita ibadah secara online dulu. Jadi yang tadi di depan semangat, nanti kita jumpa 2 minggu dari sekarang. Haleluya. Yuk, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sekalipun di rumah jangan pasif, harus aktif. Sama-sama, yang sudah di sana boleh bilang haleluya.
Haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Berbahagialah orang yang apa? Bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sekali lagi, 3, ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat berikutnya di 2 Korintus pasal yang ke-12, kita baca saudara, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Yuk 2 Korintus pasalnya yang ke-12, kita akan baca saudara, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan bantu bacakan buat saudara. Karena saudara suaranya enggak kedengeran sampai ke sini. Jadi 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai 10, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk sama-sama kita baca ayat 7 sampai 10. 3, ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat yang ke-8, tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat yang ke-9 dikatakan apa di sana? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah apa? Kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10 dikatakan apa? Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Nah, tema khotbah saya hari ini saudara boleh munculkan di layar saudara. Saya belum share di Alkitab, di Instagram saya, di sosial media saya. Boleh munculkan tema khotbah saya hari ini adalah yang tema besarnya dulu. Tema besarnya dulu adalah bicara tentang ujian. Sama-sama bilang sama saya ujian. Nah, di bawahnya saya taruh tujuan dan respon. Saudara, sekali lagi tema besarnya adalah bicara tentang ujian, dan di bawahnya saya beri subtema adalah tujuan dan respon. Nah, bicara tentang ujian saudara, setiap orang pasti mengalami yang namanya ujian dalam kehidupannya. Saudara, saya mencatat di sini saudara, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya ujian. Setiap orang mungkin hari ini sedang mengalami yang namanya ujian, atau setiap orang mungkin akan menghadapi yang namanya ujian. Intinya apa? Dalam kehidupan setiap kita pasti ada yang namanya ujian, saudara. Dan saya mencatat di sini, saudara, apalagi pandemi hari-hari ini, saudara. Bicara tentang dampak dari pandemi hari-hari ini, saudara, banyak orang yang akhirnya menghadapi ujian, entahkah itu bicara tentang dalam kesehatannya, entahkah itu bicara tentang dalam keuangannya, entahkah itu bicara tentang bahkan tentang iman percayanya. Banyak orang ngalamin yang namanya ujian, saudara. Dan saya mencatat di sini, saudara, bicara tentang apa yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya itu baik. Amin. Tidak ada satupun yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa seizin Tuhan. Nah, artinya apa? Termasuk di dalamnya tentang ujian. Kalaupun Tuhan izinkan ujian kita harus alami dalam kehidupan setiap kita, saya mau bilang saudara, maka ujian yang berasal dari Tuhan itu pasti baik. Sama-sama bilang sama saya, ujian itu baik. Sama-sama bilang sama saya, ujian itu baik. Sekali lagi, tidak ada satupun yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa seizin Tuhan. Artinya apa? Termasuk bicara tentang ujian, kalau itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita, saya mencatat di sini saudara, pastilah untuk kebaikan saudara dan saya. Nah, akan tetapi saudara, untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan secara maksimal di balik ujian itu saudara, perlu ada yang namanya respon yang benar. Sekali lagi, untuk bisa menikmati ujian Tuhan, hal yang baik di balik ujian Tuhan yang Tuhan sediakan itu saudara, butuh yang namanya respon yang benar. Nah, respon yang benar ini saudara adalah buah dari pemahaman yang benar akan tujuan Tuhan mengizinkan ujian itu kita alami dalam kehidupan setiap kita. Dengar baik, bicara tentang
ujian atau hal yang baik, menikmati hal yang baik di balik ujian, saya mau bilang saudara, butuh yang namanya respon yang benar. Dan respon yang benar ini saudara, didapatkan atau buah dari pemahaman yang benar akan tujuan Tuhan mengizinkan ujian itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Itu kenapa saya beri judul tadi di bawahnya saudara, bicara tentang tujuan dan juga respon. Karena ini secara pemahaman nggak bisa dipisahkan saudara, harus merupakan sebuah kesatuan. Karena sekali lagi saudara, seperti yang saya bilang tadi saudara, di mana tujuan, pemahaman akan tujuan akan sangat menentukan respon. Banyak orang saudara, dia nggak meresponi dengan benar ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Ini disebabkan karena kekeliruan akan pemahaman akan tujuan Tuhan di balik ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya. Ada orang-orang saudara, Tuhan izinkan mengalami ujian terjadi dalam kehidupannya, tapi karena dia nggak punya pemahaman akan tujuan Tuhan di balik ujian itu saudara, akhirnya banyak orang yang akhirnya kecewa sama Tuhan. Banyak orang yang akhirnya malah menjadi sakit hati sama Tuhan, bahkan banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah ini kenapa? Karena tidak ada pemahaman akan tujuan Tuhan di balik ujian yang Tuhan berikan. Akhirnya apa saudara? Dia tidak bisa menikmati hal-hal baik yang terkandung di balik ujian yang Tuhan izinkan saudara. Nah itu kenapa saya mau ajak saudara hari ini untuk sama-sama kita fokus terhadap tujuan Tuhan di balik ujian. Boleh munculkan saudara. Jadi subtema hari ini saudara spesifik bicara tentang tujuan Tuhan di balik ujian. Sama-sama bilang sama saya tujuan. Sama-sama bilang sama saya tujuan Tuhan di balik ujian. Amin. Nah, apa tujuan Tuhan di balik ujian? Saya mencatat di sini saudara, dari apa yang saya pelajari, yang pertama adalah untuk menaikkan level. Sama-sama bilang sama saya menaikkan level. Sama-sama bilang sama saya naik level. Amin. Saya mencatat di sini saudara, Yakobus 1 ayat 12 boleh munculkan di layar. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yakobus pasal yang pertama ayat 12. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ya sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang, sekali lagi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan, yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dari ayat ini saudara kita bisa melihat, ketika Tuhan izinkan pencobaan, bicara tentang ujian, akhirnya apa? Tujuan Tuhan di balik pencobaan, di balik ujian itu saudara, adalah untuk menaikkan level dari awalnya dia bukanlah orang yang tahan uji, dia menjadi orang yang naik level, menjadi orang yang tahan uji saudara. Nah itu kenapa saya mencatat di sini sekali lagi saudara, poin yang pertama, apa tujuan Tuhan di balik ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama adalah bicara tentang untuk menaikkan level saudara dan saya. Di sekolah misalnya saudara, kita untuk bisa naik level dari SD ke SMP misalnya saudara, butuh yang namanya ujian. Ketika kita dari SMP ke SMA pun butuh yang namanya ujian saudara, dan begitu seterusnya. Nah termasuk bicara tentang ujian dalam sekolah kehidupan setiap kita saudara. Kehidupan ini kita bicara tentang apa? Sekolah. Untuk bisa naik level ada yang namanya ujian saudara. Nah itu kenapa saya mencatat di sini saudara, untuk yang namanya bisa naik ke level yang lebih tinggi, butuh yang namanya ujian. Dan seringkali Tuhan memang pakai ujian itu untuk membuat kita naik ke level yang lebih tinggi. Kalau saudara ingat kisah Yusuf saudara. Yusuf itu saudara, dia diuji Tuhan, mengalami ujian Tuhan, itu di usia 17 tahun. Jadi saya pelajari ada satu buku yang khusus bicara tentang Yusuf saudara. Di buku itu diceritakan bahwa Yusuf itu saudara, dari lahir sampai usia 17 tahun saudara, dia benar-benar anak kesayangan saudara. Dia benar-benar bisa dibilang saudara, anak papi banget gitu saudara. Kenapa? Karena dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, Yusuf adalah anak yang paling disayang sama ayahnya. Dibandingkan saudara-saudaranya yang lain, Yusuf selalu dapatkan yang terbaik saudara. Dia benar-benar ada dalam zona nyamannya luar biasa saudara. Dan akhirnya apa? Tuhan izinkan di usianya yang ke-17 tahun, Tuhan izinkan dia ngalamin ujian yang luar biasa. Dia dijual jadi budak. Kalau saudara perhatikan khotbah-khotbah saya sebelumnya saudara, bicara tentang perbudakan pada masa itu saudara. Budak adalah
level paling rendah dari strata sosial manusia pada saat itu, saudara. Sekali lagi, bicara tentang budak, budak adalah level paling rendah dari strata hidup manusia pada masa itu. Kenapa? Karena kalau bicara budak, budak itu nggak punya hak even untuk nyawanya sendiri, saudara. Artinya apa? Ini bukan ujian yang main-main. Yusuf ada di benar-benar level terendah dari strata hidup manusia pada saat itu. Tapi saya mau bilang, saudara, ujian Tuhan izinkan itu dialami oleh Yusuf. Untuk apa? Untuk mau menaikkan levelnya. Dari seorang anak mami, dari seorang anak manja, menjadi apa? Menjadi orang yang bisa bertanggung jawab di rumah Potifar, saudara. Kenapa? Karena sekali lagi, saudara, Tuhan ingin menaikkan levelnya. Tuhan gak ingin Yusuf jadi anak manja terus menerus, saudara. Nah, itu kenapa saya mencatat di sini, saudara. Tuhan memang izinkan ujian dialami menjadi budak buat seorang Yusuf. Karena memang Tuhan ingin mau menaikkan levelnya. Itu kenapa setelah itu pun Tuhan izinkan Yusuf ngalamin ujian apa? Difitnah sampai masuk penjara. Untuk apa? Untuk mau menaikkan levelnya lagi dari orang kepercayaan di rumah Potifar menjadi apa? Menjadi orang kepercayaan di Mesir, raja di Mesir, saudara. Saya pelajari juga kisah hidup Daud, saudara. Daud juga, saudara, dia ngalamin masa-masa ujian Tuhan yang luar biasa. Tetapi ternyata ujian Tuhan itu membuat dia naik level ke level yang lebih tinggi, saudara. Sebelum dia yang namanya jadi orang kepercayaan istana, saudara, dia ngalamin yang namanya ujian yang berat untuk apa? Menghadapi Goliat. Tapi ternyata ujian itu membuat dia jadi orang kepercayaan. Sampai di situ, saudara, akhirnya setelah itu dia kembali diizinkan Tuhan mengalami ujian. Ujian apa? Untuk yaitu dibenci, ditekan oleh seorang raja namanya Saul, saudara. Karena Saul insecure dengan talenta seorang Daud. Saul insecure dengan kehebatan seorang Daud, dengan pujian yang datang kepada Daud. Akhirnya apa? Daud ditekan, bahkan Daud ingin dibunuh, saudara. Ujian yang tidak main-main, saudara. Tetapi ternyata ujian itu Tuhan izinkan Daud alami untuk apa? Untuk membuat Daud naik level, jadi dari orang kepercayaan istana menjadi apa? Raja. Pada saat itu posisi yang sangat tinggi, saudara. Kalau saudara ingat Bapak Gembala sidang kita, kesaksiannya beliau, saudara, beliau pernah ngalamin yang namanya ujian diperhadapkan pada hidup dan mati, saudara. Tapi ternyata ujian itu Tuhan izinkan untuk menaikkan level beliau dari seorang hamba Tuhan yang dipilih Tuhan, naik level lagi menjadi hamba Tuhan yang dipilih Tuhan dengan kuasa yang luar biasa, sehingga pelayanannya boleh jadi berkat, banyak orang akhirnya apa? Terima mujizat Tuhan. Tetapi apa? Lewat proses dulu ujian yang luar biasa, saudara. Itu kenapa saya mau bilang, saya tahu hari-hari ini, saudara, mungkin banyak di antara kita yang sedang mengalami ujian yang berat. Banyak di antara kita hari-hari ini, saudara, yang mungkin sedang dalam keadaan yang sangat sulit di dalam ujiannya Tuhan. Tapi saya mau bilang, saudara, pahami tujuan Tuhan. Tuhan sengaja izinkan itu kau alami dalam kehidupanmu. Karena Tuhan mau angkat dirimu. Tuhan mau upgrade levelmu. Tuhan mau angkat naik level, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, di balik naik level itu, saudara, ada kenaikan level berkat yang juga Tuhan pasti sediakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, tujuan Tuhan melalui ujian adalah untuk menaikkan levelmu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saya mencatat di sini, saudara, apa tujuan Tuhan di balik ujian? Boleh munculkan di layar, adalah bicara tentang untuk memurnikan. Sama-sama bilang sama saya, memurnikan. Sama-sama bilang sama saya, memurnikan. Haleluya. Coba kita lihat, saudara, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk, sama-sama kita baca Alkitab kita. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7. 3, ya. Dan supaya aku jangan apa? Meninggikan diri karena apa? Penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang apa? Utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan apa? Meninggikan diri. Sekali lagi, 3, ya, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang mengocok aku. Dalam terjemahan yang lain ini bicara tentang penyakit yang Tuhan izinkan dialami, saudara, supaya apa?
Aku jangan meninggikan diri. Saya mau bilang saudara, terkadang memang Tuhan mengizinkan saudara dan saya ada dalam ujian. Tuhan izinkan saudara dan saya menghadapi ujian dalam kehidupan setiap kita untuk memurnikan setiap kita. Saudara, bicara tentang memurnikan ini bicara tentang dua hal. Yang pertama adalah untuk mengeluarkan yang baik, dan yang kedua adalah untuk membuang yang tidak baik, saudara. Kalau hal ini saudara bicara tentang apa yang sedang dialami oleh seorang Paulus, saudara, Rasul Paulus adalah bicara tentang apa? Bahwa Tuhan sengaja mengizinkan ujian terjadi dalam kehidupan seorang Paulus supaya dia membuang hal yang buruk, yaitu apa? Menjaga hatinya untuk tidak sampai tinggi hati, saudara. Banyak orang hari-hari ini saudara, akibat ujian pandemi ini saudara, banyak orang akhirnya sadar bahwa segala yang dia miliki, bahwa segala kehebatannya, bahwa jabatannya tidaklah ada apa-apanya saudara. Banyak orang yang dulunya sombong dengan jabatannya, yang dulunya sombong dengan kekayaannya, yang dulunya sombong dengan pencapaiannya, dengan harta yang dia miliki. Akhirnya hari-hari ini sadar saudara, bahwa ternyata semuanya itu nggak ada apa-apanya saudara. Dan saya mau bilang saudara, akhirnya banyak di antara mereka yang akhirnya kembali datang sama Tuhan. Saya mau bilang itu artinya Tuhan sementara membuang yang tidak baik. Bicara tentang apa? Kesombongan, karena Tuhan sementara memurnikanmu. Dan bicara tentang memurnikan artinya juga apa? Bicara tentang Tuhan sementara mengeluarkan apa yang baik dari dirimu saudara. Ada seorang teman saya yang saya kenal saudara, akibat pandemi ini saudara dia dipecat dari pekerjaannya saudara. Karena kebingungan saudara untuk membiayai istri dan anaknya saudara, akhirnya saudara dia nonton YouTube, dia belajar masak saudara. Ternyata ketika dia belajar masak dia sangat senang saudara, dan ternyata hasil masakannya itu enak, dan ternyata dia punya bakat di sana saudara. Dan sampai hari ini saudara dia diberkati dari bisnis usaha makanannya itu saudara. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan ujian untuk apa? Mengeluarkan apa yang berharga. Saya mau bilang sekali lagi saudara, dalam kehidupan setiap kita hari-hari ini Tuhan bisa izinkan ujian dalam kehidupanmu. Yang pertama untuk membuang apa yang buruk dari kehidupanmu. Yang kedua bicara tentang apa? Untuk mengeluarkan apa yang berharga. Supaya apa? Semakin hari kau semakin serupa segambar seperti Kristus. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, saya mencatat di sini saudara, apa tujuan Tuhan di balik ujian? Saya mencatat bicara tentang apa? Untuk mencapai rancangannya. Sama-sama bilang sama saya, mencapai rancangannya. Sama-sama bilang sama saya, mencapai rancangannya. Amin. Coba kita lihat Alkitab kita, Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Ini salah satu ayat andalan saudara. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-11. Boleh munculkan, yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Sebab aku ini apa? Mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan, sekali lagi saudara, 3, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Mungkin saudara ketika baca ini saudara berpikir, Pak Pendeta, apa hubungannya ini dengan ujian? Saya mau bilang saudara, saudara tahu bahwa ayat ini keluar di tengah ujian yang berat. Coba kita lihat ayat yang keempat saudara. Ayat yang keempat masih di pasal yang sama saudara. Ayatnya yang keempat dikatakan apa di sana? Ayat yang keempat, 3, ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Saudara bisa bayangkan, ayat ini keluar di saat mereka sedang dalam pembuangan, diangkut dari Yerusalem ke Babel saudara. Bukan untuk jadi orang yang menikmati hal-hal yang indah tentunya, tetapi untuk jadi apa? Jadi budak saudara. Bukan jadi orang yang menikmati kenyamanan tentunya, tetapi menikmati ujian yang berat pada saat itu saudara. Itu kenapa saya mau bilang saudara, saya mencatat di sini saudara, bahwa apa tujuan Tuhan di balik ujian untuk mencapai rancangannya dalam kehidupan saudara dan saya. Saya nggak tahu secara spesifik
apa tujuan Tuhan, apa rancangan Tuhan buat saudara dan saya. Tapi saya mau bilang saudara, di balik ujian yang berat yang kita hadapi hari-hari ini, saya mau bilang saudara, ada rancangan indah, rancangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, di balik ujian ini ada rancangan damai sejahtera. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir saudara, yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan saudara. Saya mencatat di sini saudara, apa tujuan Tuhan di balik yaitu ujian yang Tuhan izinkan kita alami dalam kehidupan setiap kita. Yang keempat adalah bicara tentang untuk menyatakan dirinya. Sama-sama bilang sama saya, menyatakan dirinya. Sama-sama bilang sama saya, menyatakan dirinya. Amin. Mungkin ada yang dari tadi nungguin, Pak Pendeta, mana lucunya? Jangan tanya lucunya. Napas saja susah ini pakai masker. Oh Tuhan Yesus. Saudara kalau ada di sini bisa merasakan perjuangannya. Tapi ini demi saudara. Semangat buat Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Kita doa semoga cepat berlalu. Makanya saudara dengar-dengaran lah. Jangan lu kemana-mana, di rumah aja. Yuk, 3 ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku semakin apa? Menjadi sempurna. 3 ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah apa? Kuasaku menjadi sempurna. Ternyata di balik ujian yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan ingin menyatakan kuasanya lebih sempurna lagi. Ayat yang terakhir, Ayub 42, ayat yang kelima. Ayub pasal yang ke-42, ayatnya yang kelima. Haleluya, yuk boleh munculkan. Ayub pasalnya yang ke-42, ayat yang kelima. 3 ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sekali lagi, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kita tahu bersama saudara, ini adalah fase di mana Ayub akhirnya melalui ujian yang sangat-sangat berat. Bahkan dari sebuah artikel yang saya baca saudara, dikatakan begini, apa yang dihadapi oleh Ayub adalah ujian terberat yang pernah dihadapi manusia yang ada di dalam Alkitab saudara. Itu dikatakan apa? Ujian yang berat itu akhirnya apa? Ayub boleh melihat Tuhan. Akhirnya Tuhan menyatakan dirinya secara langsung kepada Ayub. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, kadang-kadang Tuhan memang izinkan ujian yang berat kita alami. Untuk apa? Untuk supaya menjadi celah, menjadi kesempatan Tuhan menyatakan dirinya secara langsung buat saudara dan saya. Seperti yang saya bilang tadi, kesaksian Bapak Gembala Sidang kita mengalami fase yang sangat berat, diperhadapkan pada hidup dan mati. Tapi ternyata disitulah Tuhan menyatakan dirinya. Dan akhirnya apa? Mengutus Bapak Gembala Sidang kita untuk melayani bagi gereja ini. Saya mau bilang saudara, ada satu kesaksian yang saudara perhatikan. Di awal mula Ibu Gembala Sidang kita saudara, dahulunya bukan orang percaya. Kesaksian beliau adalah beliau diperhadapkan pada penyakit yang berat saudara. Sampai satu ketika Ibu Gembala dalam keadaan yang berat itu akhirnya digerakkan Roh Kudus untuk masuk ke sebuah gereja saudara. Ketika masuk di sebuah gereja, akhirnya disitulah Tuhan menyatakan dirinya melalui mujizatnya, melalui kesembuhannya. Dan akhirnya apa? Ibu Gembala Sidang benar-benar ngalamin Tuhan. Itu kenapa sampai hari ini beliau sangat cinta Tuhan saudara. Saya mau bilang kadang-kadang Tuhan memang izinkan saudara dan saya ada pada posisi yang sangat-sangat berat, posisi yang ujian yang sangat-sangat mungkin bisa dibilang saudara, sangat-sangat menekan kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menyatakan dirinya dalam kehidupan setiap kita. Itu kenapa saya mau bilang, kalau hari ini mungkin kau dalam keadaan yang sangat berat, mungkin hari ini kau sementara terbaring di rumah sakit, kau sementara terbaring di tempat tidurmu, kau sementara ada dalam posisi yang sepertinya gak ada pengharapan lagi.
Saya mau bilang saudara, ada kabar baik buat saudara. Tujuan Tuhan melalui apa yang kau alami hari ini, tujuan Tuhan melalui ujian yang kau terima hari ini, adalah karena Tuhan ingin menyatakan dirinya secara pribadi buat engkau. Dan pesan Tuhan hari ini, ketika Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi, maka mujizat, pemulihan, dan berkat pasti jadi bagian hidup. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan ingin menyatakan dirinya secara pribadi terhadapku. Sama-sama bilang sama saya, melalui ujian ini, Tuhan ingin menyatakan dirinya secara pribadi. Dan di dalam penyataan Tuhan, pasti ada pemulihan, pasti ada mujizat. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Sama-sama doa di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita, semuanya pastilah untuk kebaikan. Termasuk di dalamnya bicara tentang ujian. Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami ujian, bukan untuk membinasakan saudara dan saya, bukan karena Tuhan mau jahat sama saudara dan saya, tetapi karena ada rancangan indah yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu ayo pahami tujuan Tuhan di balik ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan ingin membuatmu naik level. Tuhan ingin memurnikan kehidupanmu. Tuhan ingin kau mencapai rancangan yang Tuhan siapkan. Dan Tuhan ingin menyatakan dirinya secara pribadi dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu yuk, apapun masalah, tantangan, ujian yang sedang kau alami hari ini, sama-sama boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biar Tuhan menyatakan dirinya secara langsung dalam hidup. Dan di dalam penyataan Tuhan, pasti ada mujizat. Tuhan, bagi Tuhan, katakan bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Katakan mujizatnya, mujizatnya. Ku diangkat. Amin. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Katakan berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada malam hari yang indah ini ya Tuhan. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau ya Tuhan jadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Marcel Sayarang ya Tuhan dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya Engkau boleh berkati ya Tuhan. Pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Tuhan, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami, biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bawa persembahan kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita beri nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, malam hari yang indah ini sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh terima yang terbaik
daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Tubuhmu dan darah tercurah bagi setiap. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan, tubuhmu dan darah. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu dan darahmu Yesus, tubuhmu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Oh, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Hal terpuji nama Tuhan. Saudara boleh sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Saudara boleh menyiapkan roti dan anggur. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Hal terpuji nama Tuhan. Saya belasan tahun di gereja ini saudara. Belasan tahun saya ada dalam posisi yang oleh karena anugerah Tuhan bisa dekat dengan Bapak Ibu Gembala saudara. Dan di situ saya bisa melihat bahwa gereja ini sepanjang perjalanannya saudara bukan berarti tanpa ujian saudara. Bicara tentang ujian gereja ini saudara, beberapa kali menghadapi ujian yang cukup berat saudara. Tapi saya mau bilang saudara, justru di balik ujian yang Tuhan izinkan dialami oleh gereja ini, saya boleh melihat bahwa Tuhan benar-benar menyatakan dirinya, bahwa Tuhan benar-benar ada di gereja ini. Itu kenapa mau seperti apapun ujian yang dihadapi, sampai hari ini gereja tetap kuat. Gereja ini tetap dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Gembala sidang bersama Ibu tetap terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu kenapa saya mau bilang, ayo, apapun yang sedang kau hadapi hari ini, saya mau bilang saudara, melalui ujian ini saudara, Tuhan sementara ingin menyatakan dirinya dalam hidupmu. Dan di dalam penyataan Tuhan itu, kau akan melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa akan terjadi dalam hidupmu. Sama-sama tundukkan hati, tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan kami mengucap syukur kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Di tempat ini Tuhan bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming Tuhan, kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya melalui Bapak Gembala sidang kami kau perintahkan untuk kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu yang diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 53 sampai dengan 55, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, ia memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh
Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat anggur yang dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, Ia memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami semuanya berjanji, kami bertobat, kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, kami tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga kami, atas pribadi kami, dan atas gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termeterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semuanya disembuhkan. Mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak dikalahkan virus, tidak dikalahkan penyakit. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu saudara minum, silakan saudara berdoa, sebutkan penyakitmu. Percaya dengan iman, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa, dalam nama saya menyerahkan Tuhan setiap jemaatmu, setiap kami dimanapun berada. Apapun sakit penyakit, setiap organ tubuh berfungsi dengan normal, setiap tetes darah bersih, segala virus kuman penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya. Terima pemulihan, terima mujizat Tuhan, tidak ada sakit virus dalam nama Tuhan Yesus. Bang kami juga ucap berkat keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Ucap berkat Ibu Elvia, Tuhan berikan pemulihan bersama keluarga, diberkati Tuhan. Ucap berkat Cio, Bella, Andro bersama keluarga besar juga semua, Tuhan berkati. Berikan pemulihan yang sempurna dalam nama Yesus. Ainsley, boleh Tuhan berkati. Ucap berkat buat setiap keluarga dimanapun mereka berada, kami percaya semuanya dipulihkan Tuhan. Ucap berkat Pak Erik bersama keluarga besar, Tuhan berkati. Ucap berkat juga yaitu Tuhan buat Ibu Frida, Pak Kori juga bersama keluarga besar, Tuhan berkati. Pak Gunawan, Ibu Siska, Tuhan juga berkati keluarga besar semuanya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Setiap hari makan tidur, artinya kita pasti diberkati Tuhan. Setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia. Setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan. Artinya kita tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah. Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus inilah darah. Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus inilah darah. Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan. Sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari terus naikkan doa sembah syukurmu di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, artinya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa, artinya minta apa saja pasti diberikan kepada. Mari doa, minta pemulihan, minta mujizat, minta berkat. Dalam nama Tuhan, saya menyerahkan Tuhan setiap doa jemaat. Setiap doa mereka ada kuasa didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Semuanya disembuhkan, dipulihkan Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan buat minyak urapan. Mulai sama-sama angkat minyak urapan, saya akan berdoa. Inilah minyak urapan dari Gereja Martir Gembala Martir.
Memuliakan Allah, memuliakan manusia. Manusia mulia, serupa segambar seperti Allah. Dioleskan kepada yang sakit sembuh. Dioleskan kepada yang terikat dilepaskan. Dioleskan kepada pintu rumah kami keluar masuk, kami pasti diberkati. Dioleskan kepada toko, bis kantor, tempat usaha kami, semuanya juga pasti diberkati dalam nama Tuhan Selanjung Harapan. Setiap tetes, setiap botol, setiap penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan. Setiap pokok doa juga semuanya juga Tuhan berkati. Kami percaya di atas kayu salib menyatakan bahwa semuanya sudah selesai. Artinya kami tidak dikalahkan yang jahat, karena kami punya Tuhan yang sudah menang bagi setiap kami. Kembali Tuhan, hamba ucap berkat buat setiap jemaatmu dimanapun mereka berada Tuhan. Kau jumpai pribadi, lepas pribadi. Apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, kami percaya pemulihan Tuhan tidak pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Hamba doa Tuhan buat setiap anak Tuhan dimanapun mereka berada, buat mereka yang sementara terbaring di rumah sakit. Hamba doa Tuhan pemulihan-Mu terjadi. Buat sementara mereka yang terbaring lemah Tuhan, hamba doa tangan Tuhan yang menjamah menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Kasihani setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di balik apapun yang kami alami, kami akan melihat pemulihan Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kami. Dan kami juga menyerahkan Tuhan, anak cucu kami semuanya pintar, cerdas, kreasi, juara, punya masa depan yang luar biasa. Kami ucap berkat tempat ini juga Tuhan berkati. Koordinator penanggung jawab di tempat ini, usaha pekerjaan pelayanan Tuhan angkat naik. Rekan-rekan yang melayani Tuhan, dari worship leaders, kami ucap berkat Tuhan. Tuhan buat Richard, buat Yoris bersama rekan-rekan keluarga besar Tuhan berkati. Kami ucap berkat Tuhan, buat para singer Tuhan, Kay bersama rekan-rekan Tuhan berkati. Para imam musik, ucap berkat Tuhan. Mas Atur, Elvin bersama rekan-rekan semua Tuhan berkati. Tim event JP, Elhan bersama rekan-rekan Tuhan berkati. Ucap berkat Tuhan, tim multimedia juga Tuhan, semua juga Tuhan berkati. Ucap berkat tim Samarin Tuhan berkati. Pengerja muda, pengerja dewasa, kolektan, apapun bagian kami. Jadi lelah kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kami melayani Tuhan, kami hidup benar, janji firman Tuhan, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Kami ucap berkat Tuhan buat gereja kami, Tuhan berkati. Terlebih-lebih buat yang sangat kami kasih, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniti Pariaji, anak cucu menantu. Ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan luar biasa. Doa kami Tuhan, sayangi gembala kami Tuhan. Berikan perlindungan Tuhan yang sempurna, panjang umur, sehat sempurna, diberkati Tuhan. Bahkan kami ucap berkat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa pemulihan-Mu terjadi. Kami doa segala yang jahat, segala virus kuman penyakit dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya pemulihan-Mu pasti terjadi bagi bangsa ini. Kami doa Tuhan, buat besok hari dan seterusnya, usaha, pekerjaan, bisnis, toko, dagangan, studi kami, Tuhan yang berkati berhasil. Akhirnya, sebelum kami meninggalkan tempat ini, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau terima berkat dari surga. Mari sama-sama rekan hatimu sama Tuhan. Sambil angkat kedua tanganmu, dengan imanmu pandang wajah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun ini adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya bersama keluargamu, keluargaku. Kita akan pesta, akan tetangga dalam kerajaan surga yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.